wabarakatuh. Hai, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Helmelia Saputri, biasa dipanggil Putri. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, NIM 119103220034. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan. Baiklah, maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi syarat ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah, MPD. Semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan seputar tentang problematika sarana dan prasarana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu problematika serta sarana dan prasarananya. Problematika adalah sesuatu hal yang menimbulkan perdebatan atau masalah yang harus segera diselesaikan. Kemudian sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai suatu maksud atau tujuan. Kemudian prasarana. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses atau pembangunan ataupun proyek. Kemudian, permasalahan pendidikan di Indonesia adalah permasalahan keuangan serta sarana dan prasarana. Di daerah terpencil masih banyak sekolah yang tidak memadai atau tidak mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam mutu pendidikan. Masalah tersebut biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor dana yang terhambat karena banyak sekali kasus penyalahgunaan dana sekolah yang digunakan untuk kepentingan oknum tertentu. Kemudian, beberapa faktor lainnya adalah permasalahan yang buruk bisa saja terjadi karena pihak sekolah tidak memperhatikan bagaimana cara merawat prasarana tersebut. Hal tersebut akan menimbulkan beberapa faktor. Yang pertama, yaitu rendahnya mutu output pendidikan. Kedua, kenakalan remaja, dan yang terakhir adalah perilaku yang akan menyimpang. Sebenarnya, sarana dan prasarana memiliki dampak yang besar terhadap mutu pendidikan. Bagaimana tidak, sarana dan prasarana adalah faktor penunjang pembelajaran yang akan melahirkan bibit-bibit unggul untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Permasalahan sarana dan prasarana ini bisa kita lihat pada daerah-daerah terpencil, di mana sekolah-sekolah yang ada di pedesaan masih banyak ketinggalan pada bagian sarana dan prasarananya ini. Contoh kecilnya saja, di mana sekolah masih banyak yang belum mempunyai laboratorium komputer. Dan sudah pasti para peserta didik yang ada di perdesaan tersebut tidak akan mampu memahami bagaimana cara belajar dengan menggunakan komputer tersebut. Sekarang kita sama-sama tahu bahwa perkembangan teknologi sudah cukup pesat di mana orang-orang akan belajar menggunakan komputer, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana para peserta didik belajar dari rumah menggunakan handphone ataupun dengan menggunakan komputer tersebut, di mana hal ini sudah bisa kita lihat bahwa perkembangan zaman dari waktu ke waktu semakin meningkat. Jika sarana dan prasarana di sekolah tidak memadai, bagaimana para siswa dapat memahami perkembangan teknologi tersebut? Itu sebabnya sarana dan prasarana sangat mendukung untuk kemajuan peserta didik dalam pembelajaran. Jika hal ini tidak ditanggapi dengan serius, maka sampai kapan anak-anak di pedesaan mengalami kesenjangan pendidikan? Berbeda sekali dengan anak-anak yang berada di sekolah di perkotaan, yang mana di sana sudah
dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang canggih seperti laboratorium komputer dan lain sebagainya. Dengan hal tersebut, maka anak-anak yang belajar di sekolah di perkotaan akan dapat memahami bagaimana perkembangan zaman dari hal kecil ke hal yang besar. Jadi di saat pandemi seperti ini, anak-anak di perkotaan yang sudah belajar perkembangan zaman tidak akan merasa canggung saat belajar menggunakan sistem daring tersebut. Berbeda sekali dengan anak-anak yang berada di pedesaan. Selanjutnya, sarana dan prasarana pun dapat dikatakan buruk saat kelas mengalami kebocoran dan kursi-kursi yang tidak layak dipakai serta papan tulis yang sudah memudar, lantai kelas yang masih bolong, dan masih banyak lagi hal contoh-contoh dari tidak berjalannya sarana dan prasarana ini. Itu masih hal kecil saat sarana dan prasarana kurang diperhatikan. Jangankan sekolah di pedesaan, sekolah di kota pun masih banyak yang mengalami hal tersebut. Hal ini terjadi karena penyalahgunaan dana tadi. Maka di sini diminta untuk pemerintah lebih tegas dalam permasalahan ini agar sarana dan prasarana di sekolah dapat tercapai dan terpenuhi. Jika sarana dan prasarana di sekolah dapat terpenuhi, maka pembelajaran bisa dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Jika pembelajaran sudah efektif dan efisien, maka dapat dipastikan bahwa pendidikan di Indonesia akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Maka solusi dari permasalahan ini adalah dengan bermusyawarah, misalnya dengan koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Setelah adanya koordinasi tersebut, selanjutnya sarana dan prasarana harus ditingkatkan untuk meningkatkan kembali output pendidikan. Sedikit catatan, bukan hanya sarana dan prasarana saja yang dapat mendukung pendidikan di Indonesia, tetapi masih banyak faktor-faktor lainnya. Salah satunya adalah tenaga pendidik. Contohnya, jika sarana dan prasarana terpenuhi dengan baik, tetapi tenaga pendidik atau guru di sekolah tidak profesional dalam mengajarkan atau dalam sistem pembelajaran, maka sama saja dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia belum dapat dikatakan efektif atau efisien, atau lebih tepatnya tidak berjalan dengan semestinya, di mana para guru lebih mementingkan pekerjaannya yang lain ketimbang memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya. Baiklah, catatan utamanya tidak hanya sarana dan prasarana saja yang menentukan perkembangan pendidikan di Indonesia, tetapi masih banyak hal-hal yang lain. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau saya dalam menyampaikan hal ini masih banyak kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Baiklah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.